Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan, kita boleh berbakti kepada Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini adalah hari Parents Day, adalah hari orang tua. Dan kita hari ini juga merupakan kebaktian gabungan sekolah minggu, teens dan juga kita semuanya. Saya mengharapkan dan menghimbau kalau bisa kita semua satu keluarga duduk bareng-bareng. Ya, jadi sebelah kanan sebelah kiri ada anak, ada kungkung, ada neneknya atau ada poponya. Ya, kalau bisa duduknya bareng-bareng ya sama anak-anaknya. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita siapkan hati kita mau saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk hari lepas hari Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu. Pada saat ini Tuhan Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat setiap kerinduan kami untuk boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini segala puji-pujian yang kami panjatkan, segala sikap hati kami semua hanya tertuju kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Engkau berkati dan Engkau yang memimpin seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Yang kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita tetap berdiri, kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau diam di hadirat-Nya, kita mau panjatkan rasa syukur kita hanya kepada-Nya. Biarlah lagu ini boleh menjadi ungkapan hati kita, begitu rindu kita kepada Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku
dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Nehemia 1 ayat 6. Aku mengaku dosa orang Israel yang telah kami lakukan terhadap-Mu. Aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Mari kita tenangkan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Supaya kita bisa memahami indahnya kekudusan Tuhan. Siapa kita? Sehingga kita boleh datang ke hadirat-Nya yang kudus itu. Kalau bukan karena pengampunan yang Tuhan berikan. Sebagai wujud kasih Tuhan kepada kita. Mari kita bersama-sama kita mengaku dosa di hadapan-Nya. Kita masuk dalam doa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus.
Kiranya Tuhan, Kaulah yang terus mencerahkan hati kami Tuhan. Supaya kami tahu betapa kudusnya Engkau. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang layak datang kepadamu. Tetapi karena pengampunan yang Kau berikan, maka kami boleh datang ke hadirat-Mu. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Kau berikan. Biarlah Engkau terus membentuk hati kami. Supaya hati kami Tuhan semakin peka akan dosa dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus Tuhan bisa melihat dan menghargai kasih-Mu yang indah itu. Yang mewarnai kehidupan kami, jatuh bangunnya kami Tuhan. Kami tidak pernah dibiarkan, ditinggalkan, dibuang oleh Tuhan. Setiap kali kami datang ke hadirat-Mu, Engkau menerima kami kembali. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan hari ini kami bersama-sama ingin mengucapkan rasa terima kasih kami untuk kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kami. Bersama-sama kami ingin menyembah Engkau. Tuhan, terimalah penyembahan kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima semuanya itu. Amin. Berita anugerah dari Mazmur 78 ayat yang ke-38. Tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Itulah kasih Tuhan kepada kita, dan Tuhan terus membimbing kehidupan kita melalui 10 perintah yang Dia berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama kita akan membacakan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian pembacaan 10 perintah Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Paduan Suara Usia Indah.
Terima kasih untuk puji-pujian yang begitu indah yang sudah dibawakan oleh paduan suara Usia Indah. Bagi saudara-saudari yang mau bergabung dengan paduan suara Usia Indah bisa bergabung, mereka latihan setelah habis kebaktian satu ini ya di bawah. Belakangan ini kalau yang suka lihat di IG atau suka lihat di Facebook, sering kali lewat lagu Tuhan tapi agak diplesetin ya. Lagunya setinggi-tingginya dolar, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalamnya saham, lebih dalam kasih Yesusku. Pernah dengar? Pernah ya, sering kali ya sekarang ya. Banyak sekali kalau kita buka di sosial media, itu banyak sekali lagu-lagu seperti itu. Ya, biarlah kita boleh tetap percaya bahwa walaupun dolar sedang melambung tinggi, walaupun saham sedang merosot jauh turun, tapi kita percaya kasih Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Mari kita semua kita bangkit berdiri, kita nyanyi versi yang benarnya ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya. Anak sekolah Saya minggunya senang mana? jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak muda dan pasangan muda. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan.
siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan tema ajarkan mereka tentang Tuhan. Artinya mengajarkan keluarga kita tentang Tuhan. Mari kita bersama-sama keluarga kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kalau kita satu keluarga, kita boleh bersama-sama mempunyai satu hati untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Dia. Kita angkat pujian bersama keluargaku. Pada saat kita menyanyikan lagu ini, mari kita bersama-sama, Papa, Mama boleh memeluk anak-anaknya. Dan kita katakan bersama keluarga, kita mau mengasihi Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, bersama orang-orang yang kita cintai, berjanji setia sampai akhir, boleh bersama-sama mengasihi Tuhan. Mengasihi-Mu Biarlah ini juga boleh menjadi doa-doa kita. Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Biarlah ini boleh menjadi doa kita. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, biarlah pujian yang baru kami naikkan itu terwujud dalam setiap keluarga kami. Sehingga kami boleh Tuhan memiliki keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di mana kehadiran Papa Mama begitu nyata untuk menyatakan kasih Tuhan kepada anak-anaknya. Dan anak-anak boleh menghormati orang tua seperti perintah Tuhan kepada mereka. Sehingga keluarga-keluarga Tuhan boleh berfungsi dengan baik untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di setiap tempat di mana kami ditempatkan. Tuhan, oleh karena itu hari ini kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu, memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Berkatilah kami, supaya kami boleh memiliki keluarga seperti itu. Seperti yang kami nyanyikan Tuhan. Sehingga pujian kami itu bukan hanya sekedar pujian dari mulut kami, tapi lahir dari hati kami. Bahwa kami ingin memiliki keluarga seperti itu. Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu. Tolong kami semuanya dan pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi adik-adik semuanya, pagi mama dan papa. Hari ini kita merayakan Hari Orang Tua, Parents Day. Kenapa kita merayakan Hari Orang Tua? Ada yang tahu? Kenapa Hari Orang Tua itu kita rayakan? Jadi setiap tahun kita adakan acara yang sama. Peringatan Hari Orang Tua. Kenapa kita melakukannya? Karena orang tua itu punya satu peran yang luar biasa penting dan kudus di dalam kehidupan kita. Maka di dalam 10 perintah Allah, perintah yang kelima dengan jelas mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini satu perintah yang menarik. Kenapa? Inilah satu-satunya juga perintah di dalam 10 perintah Tuhan yang langsung diberikan janji yang manis. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan sangat menghargai peran orang tua. Sehingga yang melakukan perintah ini diberikan berkat yang istimewa. Oleh karena itu kita merayakan setiap tahun Hari Orang Tua. Hari ini saya punya pertanyaan buat papa dan mama. Apa warisan terbesar yang ingin Anda tinggalkan untuk anak-anak ketika mereka dewasa nanti? Rumah yang megah? Pendidikan di universitas yang terbaik, atau uang yang banyak? Yang mana
akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Papa Mama, semua itu baik-baik saja. Tetapi hari ini melalui firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-12, kita mau belajar bahwa ada satu warisan yang jauh lebih berharga dari uang dan harta. Yaitu apa? Mengenal Tuhan Yesus dan menerima keselamatan daripadanya. Kita akan lihat bersama-sama Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Keluaran pasal 12 ayat 24 sampai 28. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus memelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apa artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Mari kita bayangkan sebuah peristiwa ribuan tahun yang lalu di tanah Mesir. Bangsa Israel sedang siap-siap untuk keluar dari Mesir karena Tuhan mau membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Malam itu adalah malam yang sangat menegangkan tapi luar biasa. Kepada setiap keluarga Israel, Tuhan memberikan perintah kepada mereka supaya setiap keluarga itu mengambil seekor anak domba yang tidak bercacat lalu menyembelihnya. Maka bangsa Israel kemudian menyiapkan diri untuk melakukan hal itu. Mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah domba itu disembelih, darah domba yang disembelih itu harus diambil sedikit, kemudian diusapkan di tiang-tiang pintu dan juga ambang atas pintu rumah mereka. Dan bangsa Israel melakukan perintah Tuhan itu. Dan Tuhan mengatakan, malam itu kamu harus tetap tinggal di rumah sepanjang malam. Tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari rumah. Mengapa? Adik-adik, ada yang tahu? Mengapa? Karena malam itu malaikat maut akan melewati seluruh tanah Mesir. Anak sulung dari setiap keluarga akan jatuh sakit dan mati. Karena Firaun tidak mau mendengarkan dan membiarkan umat Tuhan pergi meninggalkan Mesir. Tetapi rumah-rumah yang ambang pintunya, yang tiang pintunya dilumuri darah anak domba akan dilewati. Dilewati, itulah arti dasar dari kata Paskah. Akan dilewati dengan selamat. Keluarga mereka aman karena mereka percaya dan taat. Malam itu malaikat Tuhan melewati kota Mesir. Keluarga-keluarga Israel yang taat kepada perintah Allah, mereka tinggal di rumah dan mereka aman-aman saja. Tetapi semua anak sulung orang Mesir, bahkan anak sulung Firaun sendiri, mati pada malam hari itu.
Maka kita bisa bayangkan, terdengarlah tangis yang memilukan pada malam itu. Semua orang tua menangis pada malam itu. Wah, anakku, 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 anakku. Anak-anak sulung mereka satu persatu meninggal dunia. Bangsa Israel dilindungi oleh Tuhan. Sebagai ucapan syukur atas pelindungan Tuhan itu, keluarga bangsa Israel harus memelihara ibadah Paskah itu turun-temurun. Maka sejak itu umat Tuhan setiap tahun merayakan Paskah dan mengucap syukur kepada Tuhan karena telah menyelamatkan keluarga mereka. Darah anak domba yang diusapkan di tiang-tiang pintu itu adalah lambang darah Yesus. Tuhan Yesus juga mengorbankan dirinya untuk kita. Lalui kematiannya, dia berkorban untuk kita, untuk menyelamatkan kita semua. Darah anak domba di tiang pintu itu yang dilewati oleh malaikat maut, sehingga bangsa saya bisa selamat, melambangkan darah Kristus buat kita. Kristus mati untuk kita, untuk menebus dosa kita, sehingga kita disucikan oleh Tuhan. Waktu itu Tuhan memerintahkan setiap keluarga berkumpul di dalam rumah mereka. Tuhan tidak minta mereka untuk pergi ke tempat ibadah yang besar, kumpul seperti kita pada hari ini. Tetapi Tuhan berkata, ibadah di rumah saja bersama keluarga. Saudara, kenapa harus di rumah, saudara? Kenapa harus di rumah? Karena rumah adalah tempat perlindungan pertama. Dan rumah adalah tempat pertama di mana kuasa keselamatan Tuhan dinyatakan. Pada waktu itulah Paskah itu terjadi. Di mana? Di tengah keluarga. Keselamatan yang Tuhan berikan terjadi di tengah-tengah keluarga. Maka di ayat yang tadi kita baca, dikatakan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Paskah terjadi di tengah keluarga. Karena Tuhan sudah menetapkan bahwa keselamatan itu pertama-tama hadir di dalam keluarga. Maka hari ini ada 3 pesan penting untuk keluarga kita hari ini. Ada 3 hal penting yang Tuhan mau kita lakukan di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Yang pertama, rumah adalah gereja yang pertama. Tuhan sengaja merancang agar mujizat Paskah itu terjadi di dalam rumah, di tengah keluarga yang sedang berkumpul pada waktu itu. Maka pesan untuk orang tua, tugas mengenalkan Tuhan kepada anak-anak bukan tugas guru sekolah minggu, bukan tugas guru Injil saja atau pendeta saja. Atau itu juga bukan tugas dari guru sekolah minggu yang hanya bertemu anak kita 1-2 jam seminggu. Tetapi tugas untuk mengenalkan Tuhan kepada anak-anak kita itu adalah tugas papa dan mama yang bertemu kepada anak-anak setiap hari. Rumah kita adalah sumber pertama
mimbar pertama bagi anak-anak untuk mengenal dan melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Ingat, Papa Mama, tugas pertama kita, tugas utama kita mengenalkan Tuhan kepada anak-anak. Ada pesan juga buat adik-adik untuk menghormati orang tua dan mau belajar mengenal Tuhan di rumah. Itu adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, adik-adik, ya, ikuti papa dan mama beribadah di tengah keluarga. Yang kedua, bangun mesbah keluarga di rumah. Orang Israel diperintahkan untuk merayakan Paskah itu turun-temurun. Artinya itu menjadi satu kebiasaan yang harus diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Turun-temurun. Ingat hal itu. Jangan sampai lupa bagaimana Tuhan menyelamatkan setiap keluarga. Pertanyaannya buat kita, bagaimana dengan keluarga kita hari ini? Apakah setiap rumah ada mesbah keluarga? Apakah setiap rumah ada waktu untuk duduk bersama, berdoa bersama, atau membaca Alkitab bersama di rumah? Papa Mama tidak perlu menyampaikan khotbah yang panjang. Cukup dengan konsisten berdoa bersama sebelum tidur, bersyukur bersama saat makan, atau membaca satu atau dua ayat Alkitab dan merenungkannya. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten dan dilakukan bersama-sama akan melekat di hati anak sampai mereka tua. Itu satu hal yang mesti kita kerjakan di dalam rumah. Mari kita lihat video ini. Saudaraku yang terkasih, banyak orang tua berharap anaknya takut akan Tuhan, memiliki karakter yang baik, dan hidup benar di hadapannya. Namun pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai rohani itu? Banyak orang tua menyerahkan tugas tersebut kepada gereja, sekolah minggu, atau guru agama. Padahal Tuhan terlebih dahulu mempercayakan tugas itu kepada orang tua. Ada seorang ayah bernama Daniel. Ia sangat mengasihi keluarganya dan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ia rajin mengantar mereka ke gereja setiap minggu dan merasa telah menjalankan tanggung jawab rohaninya dengan baik. Suatu hari, Daniel terkejut ketika mendengar anak remajanya berkata bahwa ia mulai meragukan imannya. Hatinya sedih dan bingung. Dalam doanya ia bertanya, "Tuhan, mengapa anakku semakin jauh darimu, padahal aku selalu membawanya ke gereja?" Saat itulah ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu bergantung pada orang lain untuk mendidik anaknya secara rohani. Dalam saat teduhnya, Daniel membaca firman Tuhan yang berkata di Ulangan 6 ayat 6 dan 7. "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Ayat ini menegurnya dengan lembut. Ia sadar bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab utama mendidik anak kepada orang tua. Sejak hari itu, Daniel mulai mengubah kebiasaan keluarganya. Ia meluangkan waktu untuk berdoa bersama, membaca firman Tuhan di rumah, dan membicarakan nilai-nilai rohani dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak lagi hanya mengandalkan gereja, tetapi mulai menjadikan rumahnya sebagai tempat pertumbuhan iman. Daniel memahami bahwa gereja memang penting, tetapi rumah adalah sekolah rohani pertama bagi anak. Anak-anak belajar bukan hanya dari apa yang diajarkan, tetapi juga dari apa yang mereka lihat setiap hari. Ketika firman Tuhan hidup di dalam keluarga, anak-anak memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi dunia. Saudaraku, jangan serahkan pendidikan rohani anak sepenuhnya kepada orang lain. Tuhan mempercayakan anak-anak kepada kita untuk dibimbing dalam kebenarannya. Ajarkan firman Tuhan setiap hari, hidupi firman itu di rumah, dan jadilah teladan bagi mereka. Sebab anak yang dibangun dengan firman akan memiliki dasar yang kokoh untuk menghadapi. Saudara, mari bangun mesbah keluarga kita masing-masing. Anak yang diwarisi iman, mereka akan bertahan di tengah kesusahan dunia ini. Apapun yang terjadi, dolar naik, rupiah hancur, mereka akan tetap bertahan karena mereka punya Tuhan yang Maha Kuasa.
Tuhan yang luar biasa yang bisa menjaga, memelihara masa depan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, ceritakanlah kisah nyata tentang kebaikan Tuhan kepada anak-anak. Maka di ayat 26 dikatakan, apabila anak-anakmu bertanya. Anak-anak punya sifat suka bertanya, Mama, Papa, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus ke gereja? Teman-temanku kagak, mereka enggak ke gereja. Tetapi kenapa kita mesti ke gereja? Kenapa kita mesti jujur dalam hidup kita? Orang tua jangan bosan menjawab. Manfaatkan kesempatan itu untuk menceritakan pengalaman iman kita kepada mereka. Ceritakan kepada anak-anak bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Menolong, memimpin, membimbing, menjaga, melindungi, memelihara kehidupan kita. Saksikan kebaikan Tuhan kepada anak-anak kita. Dulu waktu Papa dan Mama susah, Tuhan Yesus tolong melalui cara yang ajaib. Dulu waktu kamu sakit, waktu kamu masih bayi, Papa Mama berdoa dan Tuhan menyembuhkan kamu. Itulah Tuhan yang Papa Mama percaya sampai hari ini. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Sudah, anak-anak itu tidak butuh teori tentang Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tapi mereka perlu mendengar cerita nyata bahwa Tuhan ada dan Dia Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa serta Tuhan yang sanggup membantu, menolong orang tua mereka. Dan juga saat ini sepanjang hidup mereka juga bisa menyertai mereka dan melindungi mereka. Sudah, dalam persiapan khotbah saya untuk hari ini di mobil saya tanya kepada anak-anak saya, saat kapan kalian merasakan papa mama mengajarkan kalian dalam mengenal Tuhan? Sudah tahu apa jawaban mereka? Mereka bilang, apa ya? Sudah pernahkah kita tanya seperti itu kepada anak-anak kita? Nanti pulang tanya ya kepada anak-anak kita. Baik mereka masih kecil atau remaja atau sudah pemuda. Kapan kalian merasakan papa mama mengajarkan kalian untuk mengenal Tuhan? Pada waktu itu di mobil setelah anak saya untungnya dia menjawab seperti ini. Ada apa? Saat kami diskusi tentang Tuhan dengan papa dan mama. Ada yang lain? Kayaknya tidak ada. Tapi saya pesan, tolong dipikirkan lagi. Kapan saudara kita mengajar anak kita mengenal Tuhan? Hari ini dalam rangka Hari Orang Tua Parents Day, mari kita membuat sebuah komitmen baru dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bagi orang tua, bagi papa dan mama, mari berjanji untuk tidak hanya memberikan fasilitas dunia yang terbaik bagi anak-anak kita, tetapi juga memberikan warisan iman yang terbaik. Ajarkanlah mereka tentang Tuhan melalui kata-kata dan teladan hidup kita. Tidak perlu kita menjadi sempurna dulu. Anak tidak melihat kesempurnaan kita, tapi dia melihat ketulusan kita. Kita tidak sempurna sebagai orang tua, banyak kekurangan. Tapi anak melihat apakah kita
tulus mengikuti Tuhan dan menghadirkan Tuhan dalam setiap keluarga kita. Bagi adik-adik semuanya, adik-adik, ada adik-adik di sini? Ada? Bagi adik-adik, mari kita bersyukur memiliki orang tua yang mencintai kalian dan mencintai Tuhan. Hari ini kalian belajar bahwa papa mama punya tugas penting dari Tuhan. Mengajarkan kalian mengenal Yesus. Tapi kalian juga punya tugas yang mesti kalian lakukan. Yaitu kalian mesti mau belajar dan mau bertanya. Dengarkanlah orang tua kalian yang mengajak kalian untuk berdoa, mengadakan mesbah keluarga. Kalau kalian bingung tentang Tuhan, tentang doa, tentang banyak hal, jangan takut bertanya. Papa mama akan senang kalau kalian bertanya. Itu tandanya kalian anak-anak yang pintar, mau tahu. Lakukan itu di dalam hidupmu. Hari ini firman Tuhan menegur kita dengan keras, jangan pernah menjadi orang tua yang abai dalam hal keselamatan anak-anak kita. Kita harus mewariskan iman kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat bagi anak-anak kita dan bagi kita. Itu adalah harga mati dan warisan yang abadi. Harta bisa habis, rumah bisa rusak, tetapi iman kepada Yesus adalah warisan yang akan menjaga anak-anak kita sampai sepanjang hidupnya. Bahkan ketika kita sebagai orang tua tidak bisa lagi mendampingi mereka, Tuhan yang akan menyertai mereka. Saudara, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi anak-anak kita? Siapa yang mengasihi anak-anaknya? Siapa yang mengasihi anak-anaknya? Ajarkan mereka untuk mengenal Tuhan. Jangan sampai kita ke surga, tetapi anak-anak kita ke neraka. Karena kita abai mewariskan iman. Mari kita merenungkannya bersama-sama. Dan hari ini kita akan tutup pemberitaan firman Tuhan kita dengan pujian dari anak-anak buat orang tua. Dan setelah itu ada doa buat kita semuanya. Silakan anak-anak untuk menyampaikan pujian buat papa dan mama. Orang yang sudah membesarkan kita, memberikan kasih dan menaruh harapan besar dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang mengikuti langkah hidup mereka, yang meneladani iman mereka. Ayo adik-adik. Ya, adik-adik yang ada papa mamanya hadir di sini, ya ada kongkong poponya sambil nyanyi tatap mereka. Ungkapkan terima kasihmu kepada mereka.
setiap pengorbanan, perhatian, dan kasih yang mereka berikan setiap hari. Terima kasih karena melalui hidup mereka, kami dapat melihat teladan iman yang nyata, iman yang tidak hanya terlihat dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan. Terima kasih karena Papa dan Mama telah mengenalkan kasih Tuhan kepada kami melalui nasihat, doa, kesabaran, dan kasih yang mereka tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Lewat mereka, kami belajar mengenal siapa Engkau dan merasakan betapa besar kasih-Mu dalam keluarga kami. Tuhan berkati Papa dan Mama dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Mampukan mereka terus berjalan dalam hikmat-Mu dan menjadi terang serta berkat bagi keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk doanya dari anak-anak buat kita orang tua. Doa yang sama juga dari orang tua buat anak-anak kita semua. Amin. Oke, saya minta yang merasa orang tua, ya, boleh bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu akan membagikan bingkisan. Untuk suami istri hanya mendapat satu, ya. Untuk suami istri mendapat satu. Jadi yang sudah merasa menjadi orang tua, bangkit berdiri. Anak sekolah minggu akan membagikan bingkisan sebagai ucapan selamat Hari Orang Tua. Maybe I'll never know the love it takes to make me a happy home that's warm and safe. And maybe I'll never see how you pray for my every need and wonder what more you could do for me. But when you walk by my side, read me stories at night, and teach me to trust in God's love, you give me a hug, maybe two, and you say I love you, and I think you're doing enough. Maybe you wonder if you're teaching me every good thing that I can someday be. But all that I know of faith and of kindness and love and strength, I've learned just by watching you every day. So when you stay by my side, hear my stories at night, and teach me to trust in God's love, you give me a hug, maybe two, and you say I love you, and I think you're doing enough. Someday I'll have a home, a family, and I'll love them just as much as you love me. Then maybe you'll finally see you have given enough for me, a gift that will last through eternity. So when you stay
untuk kas gereja dan juga untuk kas misi. Sambil mengiringi persembahan kita angkat pujian berkat bagi keluargaku. Kita nyanyi lagu ini satu. Hanya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa pengucapan syukur. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami datang pada pagi hari ini di hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami lalui, dan kami mengucap syukur untuk berkat firman yang telah tercurah atas kami. Sungguh Tuhan, kami berdoa dan memohon kiranya kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami melakukan apa yang telah Tuhan sabdakan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga untuk hidup kami, untuk berkat yang tercurah atas kami. Kami mengucap syukur untuk setiap roti yang kami makan, setiap berkat jasmani, setiap kesehatan juga Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur telah memberikan kami pengharapan di atas segala pergumulan yang kami lalui ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sungguh pada pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur kami melalui persembahan kami ya Tuhan. Kami berdoa dan memohon kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguduskan, yang Tuhan boleh pakai untuk pekerjaan Tuhan di rumah-Mu, di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan dua pokok doa syafaat. Pertama-tama kita berdoa, kita memohon agar setiap dari keluarga kita diberkati, dimampukan, dan para orang tua mau menjalankan tugasnya untuk hidup mengasihi Tuhan dan mengenalkan Tuhan kepada anak-anaknya di dalam sikap, tutur kata, dan ibadah bersama di dalam keluarga.
Baik, kita buka suara bersama-sama. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami sekali lagi datang di hadapan-Mu dengan doa syafaat kami. Tuhan, kami memohon, kami berdoa untuk setiap keluarga Tuhan di gereja ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memampukan kami agar kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua ya Tuhan. Kami juga berdoa agar Tuhan boleh menolong kami, agar kami mempunyai kerendahan hati untuk belajar melalui firman-Mu, bagaimana kami menjadi orang tua yang baik. Kerendahan hati untuk mengikuti segala program-program yang telah dijalankan, telah dibuat oleh gereja, untuk membekali kami menjadi orang tua yang lebih baik ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk mempunyai kerendahan hati, untuk meminta maaf, memohon pengampunan dari anak-anak kami, karena kami sadar bahwa kami manusia yang jauh dari sempurna. Kami orang tua bukan orang tua yang sempurna, karena kami pun dapat melakukan dosa, melukai hati anak-anak kami. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami agar mereka juga mempunyai kerendahan hati untuk boleh belajar, untuk bersedia dibentuk oleh orang tua, dibentuk oleh firman Tuhan, dibentuk oleh kekuatan Roh Kudus agar menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik, untuk pokok doa yang kedua kita berdoa untuk rekan-rekan kita yang sedang melakukan perjalanan misi ke Jawa Tengah. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya bahwa rekan-rekan kita ada sekitar belasan orang yang sedang di Jawa Tengah, di Boyolali dan Salatiga untuk menjalankan perjalanan misi. Kita berdoa kiranya mereka boleh mengalami hadirat Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayani di sana. Dan juga hari ini mereka sore akan pulang menuju Jakarta. Kita berdoa untuk perjalanan mereka. Mari kita buka suara bersama-sama. Bapak yang suka, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang dalam perjalanan misi ke Jawa Tengah Tuhan. Hari ini hari terakhir dan kami berdoa dan kami percaya bahwa mereka boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alat-alat-Mu, menjadi berkat bagi gereja-gereja, bagi masyarakat yang mereka layani. Dan pada saat yang bersamaan mereka juga boleh diberkati melalui pelayanan tersebut ya Tuhan. Diberkati, diberikan motivasi, diberikan kekuatan untuk lebih lagi melayani Tuhan di kemudian hari. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya benih firman yang telah ditabur, segala pelayanan, segala kasih yang telah ditabur Tuhan itu tidak sia-sia tetapi akan bertumbuh dan boleh berbuah di kemudian hari ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan mereka, kami berdoa untuk perjalanan pulang ke Jakarta pada siang hari ini. Kiranya Tuhan boleh berkati dan Tuhan boleh lindungi. Sehingga mereka boleh tiba bersama-sama dengan keluarga mereka kembali dengan selamat, tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Dan lebih daripada itu kami berdoa terus Tuhan agar semangat misi, semangat menjangkau, semangat memenangkan jiwa-jiwa di luar kami, terus Tuhan boleh pelihara api pelayanan tersebut sehingga kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi laskar Kristus. Terima kasih Bapak, ini doa dan permohonan kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bagaimana kami diharapkan menjadi orang tua yang berkenan di hadapan-Mu. Kami sadar akan segala kekurangan kami dan ketidakmampuan kami, dan kami berdoa memohon kepada-Mu agar Engkau memberikan kami kekuatan untuk menjadi orang tua, menjadi ayah dan ibu yang baik bagi anak-anak kami ya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk dua pokok doa syafaat kami yang telah kami naikkan, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau akan mendengar doa-doa kami dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Bapa di surga,
bersyukur Engkau sudah menyertai ibadah kami, di mana kami boleh merayakan bersama-sama Parents Day yang Tuhan sudah pimpin dari awal hingga akhirnya. Kiranya kami boleh diingatkan sebagai orang tua, ada tugas yang begitu penting dan berharga, yaitu kami harus mewariskan iman kepada anak-anak kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau menolong para orang tua supaya bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang ada di tempat ini. Beri mereka hati yang menghormati orang tua mereka, yang mau tunduk dan mau dididik, sehingga mereka boleh mewariskan iman yang diperoleh dari orang tua mereka. Dan kami percaya kalau orang tua memiliki hati yang demikian, yang mau mendidik anaknya, dan anak-anak yang memiliki hati yang mau tunduk kepada orang tuanya, kami percaya berkat-Mu akan turun atas keluarga kami. Kiranya ya Tuhan, berkat-Mu boleh menyertai kami semua. Kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus. Iman boleh hadir dan iman boleh bertumbuh, berbuah, sehingga melalui keluarga-Mu nama Tuhan boleh dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi untuk para orang tua, selamat Hari Orang Tua. Ya, kiranya kebenaran firman Tuhan boleh kita ingat dan kita boleh jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi Pendeta Paul bertanya kepada anak-anaknya, kapan sih yang kamu ingat tentang papa atau mama mengajarkan hal-hal rohani kepada kamu semua? Ya, nah itu satu pertanyaan yang sangat baik. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau sungguh-sungguh menjalankannya, pasti anak-anak punya kesan tersendiri ketika kita menjalankan tugas ini. Karena tema khotbah kita hari Minggu antara kebaktian umum dan kebaktian sekolah minggu temanya sama. Jadi ketika saudara pulang dari gereja, sedang di mobil, saudara bisa bertanya kepada anak saudara, tadi kita bahas apa ya? Ya, dan saudara kan sudah dapat pada khotbah pada hari Minggunya. Saudara punya nilai yang saudara juga bisa ajarkan kepada anak-anak saudara. Bisa di mobil, bisa juga waktu di meja makan. Dan saya percaya nanti ketika anak-anak saudara sudah besar dan saudara bertanya, apa sih yang paling berkesan? Ada nggak percakapan teologis, percakapan tentang firman dengan anak-anakmu? Ada. Saat pulang gereja, saat makan di restoran, papa dan mama ada ngomong-ngomong tentang iman kepada kami waktu di mobil, waktu di meja makan.
Kiranya Bapak Ibu sekalian, ya ini kesempatan bagi kita setelah kita selesai ibadah pada hari Minggu, kita gunakan untuk bercakap-cakap hal rohani kepada anak-anak kita. Ya, kita akan melihat beberapa warta gereja. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu ketiga di bulan persekutuan, mari kita bersama-sama mengikuti setiap rangkaian kegiatan gereja yang telah disiapkan, kiranya melalui relasi, iman kita semakin kuat. Pembacaan Alkitab kita minggu ini diambil dari kitab Yeremia 48-50. Mari setia membaca dan merenungkan firman Tuhan agar kita semakin peka terhadap suara dan kehendak-Nya. Kelas menuju serupa Kristus, kelas berakar akan dibuka kembali mulai 5 Juli sampai 23 Agustus 2026 di dalam 8 kali pertemuan. Kelas akan dilaksanakan setiap hari Minggu setelah ibadah umum kedua secara onsite di gereja. Pendaftaran dapat menghubungi Tata Usaha. Kiranya melalui kelas ini jemaat semakin bertumbuh kuat dalam pengenalan akan firman Tuhan dan memiliki dasar iman yang kokoh. Persekutuan Usia Indah akan dilaksanakan pada Selasa 23 Juni pukul 10 pagi dengan tema Bersukacita dalam setiap keadaan. Firman Tuhan dan sharing yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Erika Fani, kesaksian yang tentunya akan memberkati jemaat Usia Indah bagaimana mempercayai Tuhan meskipun dalam keadaan tidak baik. Mari bersama hadir dalam persekutuan doa pagi hybrid pada Sabtu 27 Juni pukul 6 pagi dengan firman Tuhan yang bertemakan Tuhan akan mengembalikan umat-Nya yang diambil dari kitab Yeremia 50 ayat 1-10 dan akan dibawakan oleh Pendeta Rusdi Japri. Mari kita datang dengan hati yang rindu, berdoa dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui firman-Nya. Pada Minggu 28 Juni 2026, jemaat diundang untuk mengikuti ibadah umum pukul 8 pagi dan 10.30 pagi dengan tema Jadikan Persekutuan Tempat Kesembuhan yang diambil dari kitab Yakobus 5 ayat 16. Firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Kiranya melalui firman Tuhan ini, jemaat semakin belajar membangun persekutuan yang saling mendukung, menguatkan, dan mendoakan. Ibadah remaja akan dilaksanakan pada Minggu 28 Juni pukul 8 pagi dengan tema Healing Community yang diambil dari kitab Yakobus 5 ayat 16. Firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Guru Injil Dev Wijaya. Kiranya melalui ibadah ini, para remaja dapat mengalami pemulihan dan belajar membangun komunitas yang saling peduli di dalam Tuhan. Anak-anak sekolah minggu akan beribadah pada Minggu 28 Juni pukul 8 pagi dan 10 pagi dengan tema Yuk Saling Mendoakan yang diambil dari kitab Yakobus 5 ayat 16. Anak-anak akan diajak belajar pentingnya saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Husband and Wife Dinner akan diadakan pada Sabtu 11 Juli di Taman Cafe Citra 6 dengan biaya kontribusi sebesar 300.000 per pasangan. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Marcella Lohana atau Tata Usaha. Kiranya melalui kebersamaan ini, setiap pasangan semakin diperlengkapi untuk membangun hubungan yang harmonis dan berpusat kepada Tuhan. Kiranya seluruh rangkaian kegiatan ini meneguhkan kita untuk terus hidup dalam kasih terang Kristus. Tuhan memberkati setiap keluarga agar menjadi teladan, memuliakan namanya di tengah dunia. Pagi hari ini kita semuanya bangkit berdiri. Nanti salam-salaman kita ucapkan Happy Parents Day, selamat Hari Orang Tua.
Dan juga anak-anak sekolah minggu, nanti cium papai maminya ya. Nyatakan selamat hari papa dan mama. Mari kita bersama-sama kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya.